pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan juga baik. Mengawali hari baru yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kita, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia itu dipenuhi dengan kerentanan dan keterbatasan. Dan karena adanya kerentanan dan keterbatasan manusia ini, membuat kita kerap kali jatuh dalam kesalahan yang sama, atau membuat kita kerap kali melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan atau dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi satu pertanyaan penting. Apa yang harus kita lakukan? Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 mengisahkan kepada setiap kita tentang bagaimana seruan pertobatan itu dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan, ketika bangsa Israel dalam kerentanan dan keterbatasannya sebagai manusia juga melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali di hadapan Tuhan, maka mereka menggumuli apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka menggumuli keadaan yang seperti ini, seruan pertobatan itu datang dari Tuhan asalnya. Yang harus mereka lakukan pada saat itu adalah, yang pertama, mereka harus berbalik pada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan berpuasa, dengan menangis, dan juga dengan mengaduh. Yang menjadi catatan penting yang mau kita renungkan bersama di pada pagi hari ini adalah bagaimana mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya, Bapak Ibu Saudara juga adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang mau menyesali dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan, itu harus dilakukan dengan segenap hati. Jadi bukan setengah hati. Dan artinya ketika mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, itu tidak boleh terjadi berulang-ulang kali. Karena ketika kita menyesalinya dengan segenap hati, berarti ada sebuah tekad yang terselip di dalamnya, bahwa kita akan berjuang untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Hal kedua yang tidak kalah menarik adalah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, mereka harus mengoyakkan hati mereka dan bukan pakaian mereka. Apa makna dari kalimat mengoyakkan hati? Maka yang mau diingatkan adalah bagaimana hati yang keras, hati yang bebal, hati yang terbiasa untuk melakukan kesalahan, itu yang harus dihancurkan. Dan ketika ada kesediaan untuk mengoyakkan hati, maka hati yang lama itu akan digantikan dengan hati yang baru, yang bersih, dengan hati yang turut bahkan taat akan kebenaran firman Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ini bersedia untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan mengoyakkan hati mereka dan bukan pakaian mereka. Bangsa Israel diingatkan akan sifat daripada Tuhan yang terlihat dalam ayatnya yang ke-13. Dinyatakan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dari sini kita lihat bersama, ketika setiap orang mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan mengoyakkan hatinya,
maka Tuhan adalah pengampun. Dialah Tuhan yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Yang harus kita pastikan ketika kita mau bertobat, ketika kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, adakah kita lakukan itu dengan sebuah kesungguhan hati? Karena ketika kita melakukannya dengan kesungguhan hati, tidak pernah ada kata terlambat. Hal yang kedua, buah dari pertobatan yang kita lakukan dengan kesungguhan hati itu akan nyata ketika kita bisa merasakan bagaimana kita selalu rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dimampukan untuk terus bersyukur apapun keadaan dan kondisi kehidupan yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bersama. Mari memulai hari yang baru ini dengan sebuah kebulatan hati, dengan sebuah kesatuan hati, bahwa kita mau berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Kalaupun kita diperhadapkan dengan kerentanan dan keterbatasan kita sebagai manusia, maka tidak pernah ada kata terlambat ketika kita mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, mengoyakkan hati kita, dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sekarang marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ketika sabda kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh berbalik dengan segenap hati kepada Tuhan, bahkan mengoyakkan hati kami yang keras, yang bebal, supaya boleh digantikan dengan hati yang baru, hati yang bersih, hati yang selalu taat kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dan dapat diperlakukan dari hari lepas hari. Bahkan dengan segala kegiatan, aktivitas, rencana kami di sepanjang hari ini, mampukan kami untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, mari tetap menjaga kesehatan dan mari terus mengingat bahwa kasih setia dan pertolongan yang dari Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih-Mu